Ya kalau intinya sih untuk sekarang ini saya bilang terima kasih semuanya yang udah berbaik hati, dermawan semuanya, pokoknya yang udah masih tetap mengalir gitu. Semoga berguna buat Mas Bekti untuk recovery-nya juga, doa-doanya gitu-gitu. Makasih semuanya, kayaknya cukup untuk donasinya gitu. Kita mudah-mudahan tercukupilah sampai Mas Bekti sehat. Amin, amin. Kalau itu sih aku belum dengar, nanti mungkin bisa ditanyakan ke pihak manajemen. Kalau itu saya sendiri nggak tahu. Ya pastinya nanti kita harus ngobrol dulu lagi update-nya seperti apa, karena kan saat ini kita belum ngomongin ke situ dulu. Ya bisa dibilangin ya worried-nya ya seorang istri apapun penyakitnya juga pasti dibilangin sama dokter ini penyakit apa namanya, penyakit yang kritis ya pasti kan kita seorang istri dimanapun pasti worried lah gitu. Jadi apapun juga pasti dilakukan buat seorang suami gitu. Alhamdulillah normal banget, pokoknya kayak orang, makanya setiap hari observasi dokter cuma bilang ini bagus banget, masya Allah, miracle banget. Kita buat aku sih masya Allah lah, semua dijawab sama Tuhan kayak cepet dari apa namanya, dari sebelum keadaannya terus tiba-tiba apa sehat langsung, dari ajak ngomong semua diobservasiin ya, semua tangan semuanya bagus, alhamdulillah normal banget gitu. Cara ngomongnya juga normal, cuma maksudnya bisa dibilangin kayak daya ingatnya aja, tiba-tiba kita lagi ngomongin A bisa-bisa dia ke B gitu, cerita masa kecilnya gitu aja sebenarnya. Di balik kondisi suami Nan kian membaik, sebuah hal yang tidak diinginkan baru saja terjadi dan menimpa istri dari Indra Bekti, Adila Jelita. Ya, niat hati menggalang donasi untuk memenuhi biaya pengobatan sang suami tercinta, nyatanya hal tersebut justru menimbulkan adanya kontroversi yang membuat ibu 3 anak itu tidak henti-hentinya digunjing oleh netizen terkait niatnya tersebut. Demi membiayai pengobatan sang suami, wanita yang akrab disapa Dila itu nampaknya lebih memilih untuk tidak menggubris hujatan para netizen dan mementingkan kesembuhan suami tercintanya. Namun, merasa sudah tercukupi dengan bantuan dari orang-orang yang peduli, Adila Jelita secara terbuka memutuskan untuk menghentikan penggalangan dana untuk suaminya tersebut dan turut mengungkapkan sosok penting yang telah membantu memenuhi biaya pengobatan Indra Bekti. Diisukan mendapat bantuan dari salah seorang petinggi negeri. Adik dari Indra Bekti serta pihak manajemen pun akhirnya juga ikut buka suara terkait adanya kemungkinan tersebut. Lantas, siapakah sosok yang dimaksud oleh pihak Indra Bekti? Dan seperti apa pula update kondisi Indra Bekti yang kini dikabarkan kian membaik? Saksikan selengkapnya hanya di Cumikam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumikam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Adila Jelita, istri dari Indra Bekti, baru saja menjadi sorotan usai menggalang donasi untuk suami tercintanya, Indra Bekti. Dihujat para netizen akibat itikadnya yang dinilai penuh kontroversial, ibu 3 anak itu pun dianggap masih mampu untuk memenuhi biaya pengobatan sang suami yang kini tengah terbaring lemah di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Jakarta Pusat. Namun di balik gunjingan para netizen yang semakin membabi buta, nyatanya hal tersebut tidak menggoyahkan hati Adila Jelita yang justru memilih untuk tidak menggubris hujatan dari para netizen. Menganggap jika kebutuhannya kini sudah terpenuhi, wanita yang akrab disapa dengan nama panggilan Dila itu secara terbuka mengungkapkan jika dirinya telah menutup penggalangan dana bagi sang suami tercinta. Lantas, seperti apakah penjelasan Dila mengenai donasi yang dianggap kontroversi oleh sebagian banyak orang? Alhamdulillah kalau buat aku baik-baik aja, juga semuanya ya. Alhamdulillah lah sampai detik ini Mas Bekti udah bisa dibilangin stabil semuanya. Semua juga berjalan dengan baik insya Allah gitu aja. Kalau itu sih
sebenarnya aku nggak peduli ngomongin hal itu, saya mau fokus sama keluarga saya. Terus apalagi nih momen-momen indah banget buat aku, Mas Bekti udah bisa udah bisa nginget anaknya, jadi aku mau fokus hal itu. Dan ya bisa dibilangin nggak peduli sama ngomongan yang lain, aku fokus sama diri aku sama keluarga aku gitu aja. Kalau itu kan nggak perlu saya umbar-umbar lah, kan kalian nggak ada yang tahu juga ya semuanya. Pokoknya yang nonton ini nggak ada yang tahu juga apa yang udah kami lakukan. Intinya apa yang udah saya jual, apa yang saya udah saya usahakan, nih tolong nggak usah dihapus ya. Intinya kalian nggak tahu apa yang kita usahakan mati-matian sampai apa yang saya sebutkan gitu. Jadi udah kami lakukan yang terbaik mungkin, ya itulah makanya sampai detik ini. Tapi ternyata nggak perlu saya sebutkan juga, banyak orang yang membantu juga Mas Bekti gitu, tanpa sepengetahuan saya juga gitu. Nggak sih, insya Allah udah cukup. Insya Allah saya mau bilang kayaknya insya Allah juga udah tercukupi, udah cukup lah insya Allah. Kita juga, saya sama dokter udah berharap. Udah ngomongin itu sebenarnya semua besar di awal aja. Ini ya tindakan lah gitu. Tapi kesini insya Allah aku ngerasa cukup lah gitu. Jadi kayaknya nggak perlu jual-jual apa-apa lagi gitu. Ya pasti nanti kalau emang biar nggak ada ya maksudnya kita juga nggak mau itu, nanti pasti kita ngomong yang nggak perlu lagi biar nggak biar jelas lah gitu intinya. Ya kalau intinya sih untuk sekarang ini saya bilang terima kasih semuanya yang udah berbaik hati, dermawan semuanya, pokoknya yang udah masih tetap mengalir gitu. Semoga berguna buat Mas Bekti untuk recovery-nya juga, doa-doanya gitu-gitu. Makasih semuanya, kayaknya cukup untuk donasinya gitu. Kita sampai mudah-mudahan tercukupi lah sampai Mas Bekti sehat, amin amin. Insya Allah ada jalannya, dan alhamdulillah sampai detik ini Tuhan itu ada pokoknya Tuhan itu ada dari awal sampai terakhir ini. Masya Allah deh, pokoknya banyak orang yang ngebantu karena Mas Bekti itu baik. Dan aku berharap ya semuanya yang orang yang telah membantu Mas Bekti semuanya yang benar-benar nggak mau disebut namanya, aku doain semua barokah, pokoknya hidupnya penuhin keberkahan, amin gitu sampai detik ini. Masya Allah. Oh kalau itu saya nggak tahu deh, saya nggak pernah nyebut itu satu apa itu, cuma kita nggak pernah menyebut angka, nggak pernah nyebut angka gitu, karena sampai detik ini pun rumah sakit kan saya nggak tahu di mana, tapi kita nggak pernah nyebut hal itu sih gitu. Kita nggak pernah ada statement untuk berapa nilainya, karena sampai saat ini juga belum ada nilai yang bisa diberikan dari rumah sakit pada kami. Tapi ya realitinya belum, karena Mas Bekti masih observasi terus, perawatan terus gitu. Karena memang masih panjang realitinya. Mas Bekti itu ya kalau ditanyain berapa lama dok, ya kalau walaupun Mas Bekti more better here gitu, tapi dia misalnya ya masih 20 hari ke depan kata dokter sih gitu. Alhamdulillah sih ada dari tabungan juga, ya macam-macam ya Mbak, segala sesuatu kan yang namanya usaha ya, dari tangan-tangan orang baik ya, dari pihak-pihak asuransi, dari tabungan gitu, dari orang-orang yang nggak mau disebutin namanya, pokoknya semua kita usahakan buat yang terbaik buat Mas Bekti itu aja. Tuntasnya permasalahan mengenai biaya pengobatan Indra Bekti yang terbilang cukup mahal, kini menyisakan adanya pertanyaan mengenai sosok yang telah membantu sang presenter dalam meringankan beban biaya pasca operasi pendarahan pada batang otaknya. Beredar kabar jikalau Indra Bekti baru saja mendapatkan sebuah dana bantuan yang berasal dari salah satu anak petinggi negeri yang secara jor-joran membantu aktor berusia 45 tahun tersebut. Mendengar isu yang telah simpang di mana-mana, Cipta yang merupakan adik dari Indra Bekti bersama dengan pihak manajemennya pun akhirnya angkat bicara mengenai sosok yang telah membantu Indra Bekti. Kalau itu sih aku belum dengar, nanti mungkin bisa ditanyakan ke pihak manajemen. Kalau itu saya sendiri nggak tahu. Iya pastinya nanti kita harus ngobrol dulu lagi update-nya seperti apa, karena kan saat ini kita belum ngomongin ke situ dulu. Kalau saya pribadi belum lihat kedekatannya seperti apa, itu juga kurang tahu, tapi pernah komunikasi ngobrol gitu pastinya ada lah. Kebetulan baru bisa nengokin hari ini karena baru pulang dari liburan. Ya puji Tuhan kondisinya udah oke sih, secara fisik udah oke. Cuman memang ngobrolnya sehat banget gitu, tapi ngobrolnya masih istilahnya masih kemana-mana lah gitu, masih banyak banget gitu.
kayaknya banyak banget semuanya Puzzle, diomongin puzzle. gitu, gitu. Komunikasinya itu semakin baik gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya tuh mungkin puzzle gitu lah ya. Dia kalau misalnya pun mengingat saya gitu, Cipta, Ade nanti lompat atau Cipta itu teman SMA atau apa gitu. Jadi kemarin-kemarin itu puzzle-nya kayak gitu. Cuma sekarang udah jelas gitu mengingatnya ini siapa gitu. Iya gitu. Tapi memang masih bentuk kayak ya saya tadi bilang ya kayak puzzle gitu, dia harus ngerangkai lagi kayak gitu. Tapi tadi ngomongnya lumayan detail juga sih, Detail. nanyain anak-anak, nanyain Kiki tadi, Kiki CJR, Kiki TBA, gitu, nanya anak-anak gitu, terus tadi kasih wejangan-wejangan, Pet bikin ini gitu, nanti anak-anak biar gini gitu. Terus nanti lagi ngomong itu terus loncat ke yang lain lagi, masih kayak gitu. Ya mudah-mudahan fisiknya terus membaik sih gitu. Mudah-mudahan bisa cepat keluar dari ICU, soalnya tadi juga masuknya juga lumayan agak susah, maksudnya kan banyak orang-orang lain juga gitu kan. Cuman ya gitu sih, puji Tuhan ternyata kondisinya jauh dari yang gue bayangin gitu. Begitu ketemu ya emang senang banget gitu. Tadi cuman bertiga sama Dila juga gitu. Tadi aku pas datang itu ke atas nengokin dia tahu kan, mungkin ngenalin suara juga gitu kan gitu. Cip, pijitin itu kaki gue, yang mantep kata dia gitu kan. Habis mijitin ini, tahu dia miring, aku kaget juga tuh dia miring kan. Kok miring gitu, emang udah boleh gitu. Terus panggil susternya, nggak apa-apa Pak gitu, dia minta pijitin punggungnya dan mintanya lama. Nggak kerasa nih kata dia, udah pijitin lagi yang kenceng. Ya alhamdulillah sih udah banyak apa ya, bergeraknya juga udah mulai nggak kaku gitu ya, maksudnya udah boleh ke kiri, udah boleh miring ke kanan gitu. Cuman memang yang paling ditakutin tuh kalau dia suka bangun-bangun itu kadang-kadang gitu, yang masih belum boleh kan gitu. Takutnya kepalanya goyang-goyang gitu. Enggak, masih tiduran. Aku kurang ngerti kalau medisnya ya, cuman memang lagi nunggu sampai proses yang sekarang lagi dilakukan selesai sama tim dari dokternya, baru nanti di review lagi gitu untuk keluar dari ICU. Tapi tadi kalau dengar beritanya sih, maksudnya untuk kasus-kasus yang seperti Bekti ini recovery lumayan cukup cepet ya. Yang penting tuh yang seneng hari ini datang ke sini semangatnya sih gitu. Maksudnya kan kebanyakan tuh kalau orang sakit kan biasanya kan drop gitu kan, biasanya kan lemes atau apa gitu. Ini enggak, aku datang dia tadi lagi istirahat gitu, datang lo langsung ketawa gitu, langsung kenalin gitu. Happy sih. Terlepas dari simpang siur asal dana yang kini sudah terpenuhi, nyatanya sebuah kabar bahagia turut dirasakan oleh Adila Jelita setelah kondisi sang suami yang terus menunjukkan respon positif. Terbilang cukup cepat dengan metode recovery yang dijalani oleh Indra, sosok Dila juga dianggap menjadi salah satu efek paling penting dalam membangun kembali memori Indra yang sempat terganggu. Menjadikan sosok ketiga anaknya yang dianggap sebagai salah satu faktornya, maka seperti inilah ungkapan kebahagiaan Adila Jelita melihat kondisi sang suami yang kini kian membaik pasca jalani operasi pada otaknya. Ya Allah, sembuhkan ayah ya Allah, jadi kita bisa kembali sekeluarga lagi ya Allah. Amin. Amin. Anaknya kakak. Nama anak kita Kak, dari depannya Kak. Siapa namanya? Ken. Suaranya ya. Sama Mas Bekti, kalau Mas Bekti dari awal sebenarnya udah bisa ngobrol, sebenarnya realitinya dia udah bisa ngobrol, udah bisa sampai perawat-perawat semuanya juga happy gitu sama Mas Bekti, karena kayak dia orang nggak sakit jadinya katanya. Jadi kalau dia lagi uring apa gimana, orang jadi kadangnya ini sebenarnya sakit apa nggak sih Pak gitu. Dia sih nutupin semua rasanya, tapi alhamdulillah sampai detik ini semua baik-baik aja, stabil lah bisa dibilangin Mas Bekti. Stabil semuanya juga, tapi posisinya Mas Bekti masih di ICU gitu, masih diobservasi sama dokter gitu. Alhamdulillah. Nah ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, kita udah hampir seminggu lebih gak ketemu. Aku juga lewat online aja sama mama gitu.
Nah yang sebelumnya Mas Bukti tuh kan emang nggak inget kan, emang nggak inget keadaan gitu. Terus udah gitu dia nama anak juga lupa gitu. Aku nggak pernah forsir dia untuk mengingat sesuatu. Alhamdulillah dia mulai nginget, nama-namanya disebutin gitu. Terus sampai kemarin dia bisa jadi nyari-nyari anak-anaknya. Makanya dokter berharap aku bawa anak aku dua-duanya. Dan masya Allahnya dia malah inget anak kita ada 3, jadi yang ketiga juga disebut-sebut gitu. Dan happy banget sih Mas Bekti sampai detik ini. Anak-anak aku juga stay di sini gitu ya, karena memang untuk bikin observasi Mas Bekti sama anak-anak gitu, karena katanya bikin semangat. Dia lebih inget sih sama anak-anak, jadi kayak dia pengen sebenarnya jadi figur ayah di sini gitu. Jadi dia malah yang ngajarin anak-anak yang nggak pernah ngajarin kayak nyanyi. Dia ngajarin nyanyi, kalau ngeliat anak-anaknya dia ayo kita berdoa, kata dia begitu, berdoa terus habis itu nanti kayak bikin kita sama suster-susternya, ayo aku mau dengerin kalian bikin permainan. Jadi dalam ruangan kita bikin permainan gitu. Jadi ya happy sih ada anak-anak gitu. Normal, alhamdulillah normal banget. Pokoknya kayak orang, makanya setiap hari observasi dokter cuma bilang ini bagus banget, masya Allah, miracle banget. Buat aku sih, masya Allah lah, semua dijawab sama Tuhan kayak cepet dari dari sebelum keadaannya, terus tiba-tiba sehat langsung, dari ajak ngomong semua diobservasiin ya, semua tangan semuanya bagus, alhamdulillah normal banget gitu. Cara ngomongnya juga normal, cuma maksudnya bisa dibilangin kayak daya ingatnya aja, tiba-tiba kita lagi ngomongin A, bisa-bisa dia ke B gitu, cerita masa kecilnya gitu aja sebenarnya. Sebelum keadaan ini aku selalu ngomong keadaan ayah kayak gini gitu, dan akhirnya kan dia ngeliat kan bapaknya yang sebenarnya kayak gimana gitu. Terus ya kalau nanti jangan kaget ya kalau ayah nanti ceritanya suka lompat-lompat, aku bilang gitu. Terus yang kakak sih yang paling utama, yang paling sensitif gitu. Setiap gue doain langsung ketemu ayah langsung happy gitu, langsung nangis gitu. Oleh yang kedua bisa nahan diri gitu, jadi happy dua-duanya juga. Ayahnya langsung yang tadinya lupa gitu kali ya sama kondisinya, langsung pengen bangun aja gitu, rasanya langsung pengen meluk anak-anaknya gitu sih. Gak ada sih kalau bawain apa-apa, udah anaknya excited aja sama bapaknya, jadi nggak bawa apa-apa gitu. Memang juga karena ruangannya juga di ICU, jadi nggak bisa bawa apa-apa. Cuma memang anak-anak lagi mau bikin, karena suka gambar ya, lagi mau bikin ayah, tapi nanti gambarnya ayahnya udah sehat gitu. Aku cuma kayak biasa aja, kayak aku nggak pernah mau bikin ayah mikir sesuatu, cuma datang kita kayak happy aja, ayah selamat pagi gitu-gitu. Terus nanti dia kaget gitu, terus oh ada bunda gitu. Terus nanti kayak kita ngobrol biasa, tiba-tiba bunda lagi ngapain, bunda lagi pergi ya, bunda kemana gitu-gitu aja. Jadi aku ngikutin flow-nya ayah mau ngomongin apa gitu. Ya bisa dibilangin ya worriednya ya seorang istri, apapun penyakitnya juga pasti bilangin sama dokter ini penyakit penyakit yang kritis ya, pasti kan kita seorang istri dimanapun pasti worried lah gitu. Jadi apapun juga pasti dilakukan buat seorang suami gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam Indap, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.